Salam sehat, salam sejahtera kepada kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya akan memulai menjelaskan satu rangkaian kejadian yang terdapat di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, dan sampai pasal 3 nanti, yaitu tentang 7 jemaat di Asia Kecil yang tertulis di dalam Wahyu. Jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, saya akan memulai dari jemaat Efesus. Yohanes Wahyu diperkirakan berangkat ke Efesus bersama dengan Maria setelah penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi oleh Kekaisaran Romawi. Dengan demikian, Yohanes tidak pernah bertemu dengan Paulus di Efesus, karena Paulus telah dieksekusi di Roma pada tahun 64 Masehi. Baik, sebelum saya terusin, saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa saya hanya berfokus mengambil sumber dari Alkitab. Saya tidak menginterpretasikan, ya, karena banyak ahli teologi yang menginterpretasikan mengenai 7 jemaat ini menjadi satu periode tertentu setiap zaman. Saya sendiri tidak terlalu nyaman dengan hal itu. Saya lebih nyaman dengan melihat apa fakta Alkitab dan melihat apa fakta sejarah. Jadi pada saat ini saya akan membawakan penjelasan ini berdasarkan Alkitab dan fakta sejarah. Saya akan teruskan. Tidak ada tanggal yang pasti tentang sampainya Yohanes di Efesus, tetapi diyakini bahwa Yohanes memimpin gereja-gereja yang ada di Efesus, ya, dan sambil terus menulis tentang Injil Yohanes, kemudian surat Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, ya. Pada saat itu Efesus sudah menjadi salah satu tempat pengembangan kekristenan yang cukup banyak, cukup masif di wilayah Asia Kecil. 43 tahun setelah Paulus dieksekusi di Roma, Kaisar Domitianus menganiaya Yohanes di Roma, ya, dengan dimasukkannya ke wadah penggorengan, namun tidak mati. Ini berdasarkan catatan-catatan sejarah. Dan akhirnya Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos pada tahun 93, ya, antara 93 94. Nah, Yohanes tinggal di Pulau Patmos itu sebenarnya tidak lama, hanya sekitar 18 bulan. Dan pada tahun 95, ya, disitulah dia menerima wahyu dari Yesus Kristus yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Antara lain, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kemudian Sardis, kemudian Philadelphia, dan Laodikia. Semua 7 jemaat itu, semua 7 kota itu ada di Turki modern sekarang ini, ya. Sementara Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil di lautan Aegean, ya, yang nyambung dengan Laut Tengah, Mediterania, yang pada saat itu dibawa kekuasaan Roma. Jadi sekitar 2 jam perjalanan laut dari Efesus ke Patmos pada saat itu, ya, atau dari Seljuk saat ini, ya, menuju ke Laut Aegea. Pulau Patmos ini menjadi bagian daripada Yunani modern pada saat itu. Sebagai gambaran buat Anda, kira-kira Pulau Patmos ini, ya, kalau Asia Kecil itu dianalogikan sebagai Pulau Sumatera, maka Pulau Patmos itu kira-kira seperti Pulau Nias, ya, di Samudra Hindia, ya. Tidak terlalu jauh, ya. Mungkin Pulau Nias lebih jauh daripada Patmos kalau dari Efesus ataupun dari pusat Asia modern sekarang ini, ya, ke Patmos itu. Baik kawan-kawan, di tempat inilah Yohanes dibuang, dan disitulah menerima wahyu dari Yesus Kristus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Nah, kawan-kawan, saya mau berikan dulu prolog terkait dengan Efesus ini.
Dalam bahasa Greka, Efesus itu diterjemahkan dengan kata Efesus. Dalam bahasa Turki disebut Efes. Situs kota ini terletak di pantai Ionia, sekitar 5 km sebelah tenggara kota Selçuk sekarang, ya. Nama Efesus modern saat ini di provinsi Izmir, ya, Turki. Efesus didirikan pada abad 10 atau tahun 1000, lebih kurang tahun 1000 sebelum Masehi, dengan nama Apasa. Apasa inilah yang menjadi nama Efesus belakangan. Sebagai perbandingan, Daud memimpin bangsa Israel pada tahun 1000 sebelum Masehi. Dengan demikian, umur Efesus itu lebih kurang sama dengan umur Yerusalem. Efesus merupakan kota pelabuhan dan menjadi pusat perdagangan, pusat agama, pusat pemerintahan pada saat itu. Tepatnya menjadi pusat penyembahan berhala juga, serta kota yang sangat makmur pada zamannya, ya. Tepatnya pusat penyembahan berhala, ya, pusat penyembahan Dewi Artemis. Efesus mencapai puncak kejayaannya pada tahun 550 sebelum Masehi, dengan selesainya dibangun kuil Artemis yang sangat terkenal, yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sebagai informasi kawan-kawan, mungkin juga sudah kita ketahui bahwa Dewi Artemis ini adalah dewi atau dewa yang dituhankan oleh orang-orang Efesus sebagai dewi kesuburan. Ribuan orang datang menyembah dewi ini dari seluruh dunia setiap tahun, setiap hari, ya, karena dewi ini dipercaya sangat powerful. Dan pada saat itu, penyembahan Dewi Artemis itu sudah masuk ke unsur-unsur politik. Sehingga penyembahan Dewi Artemis ini sudah merupakan suatu upacara ataupun syarat kalau orang mau aktif di dunia politik, bisnis, maupun kegiatan sehari-hari. Selain Dewi Artemis yang sangat diagungkan oleh orang Efesus pada saat itu, adalah mereka juga menyembah ratusan dewa-dewi dengan cara-cara penyembahan seks amoral, persetubuhan pria wanita di tempat-tempat penyembahan berhala, dan mempersembahkan makanan-makanan yang disajikan secara rutin kepada dewa-dewa ini. Nah, kuil atau patung, ya, kuil atau patung Athena menjadi salah satu ikon kota Efesus yang sangat fenomenal. Selain kuil Artemis, bangunan monumental lainnya adalah perpustakaan Celsus yang terdiri dari dua lantai, ya, menyimpan 24.000 spektatora atau buku-buku yang kuno yang sangat berharga bahkan hingga pada saat ini. Perpustakaan Celsus ini adalah perpustakaan nomor 3 terbesar pada masanya selain perpustakaan di Alexandria dan di Pergamus. Di bagian tengah kota Efesus itu terdapat sebuah amphitheater yang dapat menampung kira-kira 1.400 orang. Amphitheater ini berfungsi sebagai tempat bagi para pemimpin untuk mensosialisasikan program-programnya. Jadi yang datang ke pertemuan di tempat ini, di amphitheater yang lebih kecil ini, adalah para politisi dan para pemimpin untuk mengadakan rapat-rapat umum. Jadi di sebelah tenggara perpustakaan Celsus itu terdapat juga satu amphitheater yang terbesar di zamannya yang dapat menampung sekitar 25.000 orang. Tapi ketika kami ke sana, saya pikir sih bukan hanya 25.000 orang, mungkin 40.000 orang muat di sana, karena terdiri dari 3 stage dan luas sekali. Saya yakin itu 40.000 orang sih muat di sana, tapi sejarah mencatat 25.000 orang. Amphitheater ini digunakan sebagai tempat pertunjukan seni, opera, dan lain-lain yang didatangi oleh ribuan orang setiap tahunnya dari seluruh dunia.
Paulus pertama sekali menginjakkan kakinya di Efesus pada tahun 52 sesudah Masehi, dalam perjalanan Paulus yang kedua, ya, ke tempat itu. Nah, di sana dia meninggalkan timnya, Priscilla dan Aquila. Ini bisa ditemukan di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 22. Pada perjalanan misionarisnya yang ketiga menuju Roma dari Yerusalem, dia tinggal di Efesus ini sekitar 3 tahun, dari tahun 57 sampai 54 sampai 57 Masehi, dan mendirikan komunitas pengikut Kristus. Saat itulah mulai terbentuk komunitas Kristen di Efesus, yang diawali dengan orang-orang Yahudi yang masuk menjadi pengikut Kristus. Pada saat itu situasi sosial kemasyarakatan di Efesus dipenuhi dengan penyembahan, praktek-praktek prostitusi amoral untuk menyembah berhala-berhala mereka. Paulus menebarkan ajaran kekristenan di tempat itu dan menentang praktek-praktek penyembahan berhala yang mereka lakukan. Sehingga Efesus yang pada saat itu diperkirakan berpenduduk sekitar 250.000 orang sangat membenci Paulus dan orang-orang Kristen lainnya, sehingga pemerintah Roma yang menjadi penguasa saat itu mengeluarkan perintah untuk dapat memenggal kepala orang-orang Kristen tanpa perlu diadili. Ini sejarah yang mencatat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 41 ada sebuah peristiwa penting yang terjadi di Efesus yang melibatkan amphitheater yang terbesar itu. Ini sejarah ya kawan-kawan. Peristiwa ini terjadi ketika Paulus sedang melayani di Efesus selama perjalanan misionarisnya yang ketiga. Banyak orang-orang Efesus yang keberatan oleh pengajaran Paulus karena ia menentang penyembahan berhala, termasuk penyembahan kepada Dewi Artemis yang sangat dihormati di kota itu. Hal ini menyebabkan kerusuhan besar yang dipimpin oleh orang-orang pembuat patung perak ya, bernama Demetrius. Ini di dalam Kisah Para Rasul ditulis ini, yang merasa bahwa penyebaran Injil mengancam mata pencaharian mereka dan bisnis pembuatan patung Artemis. Itu yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Kerusuhan ini menarik banyak orang ya ke teater besar Efesus yang merupakan tempat pertemuan publik utama di kota itu. Namun Paulus sendiri tidak dibawa ke sana, meskipun ia ingin berbicara kepada massa. Para muridnya dan beberapa pejabat kota yang bersahabat dengan Paulus melarangnya masuk ke amphitheater itu karena dikhawatirkan akan terjadi pembunuhan di sana. Sebagai gantinya, 2 rekan daripada Paulus, yaitu Gaius dan Aristarchus, ditangkap dan dibawa oleh massa ke amphitheater itu. Ya, kerusuhan akhirnya dihentikan oleh seorang pejabat kota ya pada saat itu dan mengatakan bahwa baiknya ini diselesaikan secara hukum, bukan diselesaikan di lapangan di arena amphitheater ini. Nah, meskipun Paulus tidak secara langsung hadir di amphitheater itu, peristiwa ini menunjukkan dampak besar dari pelayanannya di Efesus ya. Amphitheater terbesar di Efesus yang mampu menampung sekitar 25.000 orang tadi menjadi saksi sejarah dari konflik budaya agama yang terjadi selama masa pelayanan Paulus di tempat. Sebagai gambaran kawan-kawan, saya mau gambarkan bahwa Efesus itu berada di lereng perbukitan yang menghadap ke wilayah pelabuhan. Di kejauhan seberang Efesus itu ya terdapat kastil ya dan gereja Saint John yang dibangun belakangan dan dipercaya Saint John dikubur di situ. Lalu sekitar tahun 600-an sesudah Masehi, di tempat kuburan itu dibangunlah gereja Saint John. Sekarang ini masih ada puing-puingnya. Nah, kalau kita berdiri di sekitar gereja puing-puing Saint John itu, kita memandang ke arah timur, maka akan kelihatan Efesus
kota yang lama itu, dan di tengah antara Saint John dengan kota Efesus itu, ada di tengahnya itu terdapat kuil Artemis terbesar di dunia pada saat itu. Dikatakan di sana luasnya ada 10 kali lapangan bola. Akan tetapi sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi, sisa-sisanya sudah puing-puing. Nah, kira-kira begitu prolognya tentang Efesus ini, kawan-kawan. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk kepada apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam wahyu terhadap jemaat di Efesus. Perlu saya sampaikan bahwa kawan-kawan, saya tidak sedang berkhotbah nih, ya, atau menafsirkan kitab wahyu, tidak, melainkan menyampaikan apa yang ditulis oleh Yohanes dalam suratnya ke Efesus, ya, yang sesuai dengan fakta di Alkitab dan fakta yang terjadi pada saat itu menurut sejarah dan penemuan-penemuan yang terverifikasi di zaman modern sekarang ini. Nah, saya tahu bahwa banyak dari teman-teman saya, ya, yang menjadi subscriber saya, ya, adalah orang yang tidak satu keyakinan dengan saya. Nah, sebab itu perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan kepada saat ini bukanlah masalah penginjilan, melainkan fakta-fakta sejarah yang masih dapat ditemukan, diverifikasi di lapangan pada saat ini, atas apa yang dikatakan oleh Yesus dari surga, sekalipun Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya di Efesus. Kira-kira demikian, ya. Nah, saya mulai. Wahyu pasal 2 ayat 1 dikatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini Yesus berkata kepada Yohanes, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kawan-kawan, selalu saya katakan bahwa Alkitab itu sudah menjelaskan dirinya sendiri sebetulnya, maka kita tidak perlu sulit menafsirkan apa ini yang dimaksud dengan 7 bintang dan 7 kaki dia. Ya, di ayat 20 itu dijelaskan. Ketujuh bintang adalah malaikat dari ketujuh jemaat. Maksudnya di situ adalah para pemimpin, para pengawas jemaat yang 7 tadi. Kemudian ketujuh kaki dian emas melambangkan ketujuh jemaat itu, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kemudian ayat yang ketiga, engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di sana? Kok ada kata-kata seperti ini dari Yesus sendiri kepada jemaat di Efesus itu? Nah, fakta sejarah mencatatkan bahwa penderitaan orang-orang Kristen di Efesus bukan hanya penderitaan psikis, tetapi juga dikucilkan oleh masyarakat Efesus. Juga penderitaan fisik, disiksa. Bahkan undang-undang memberikan otoritas kepada siapa saja untuk membunuh orang-orang Kristen di Efesus. Semua kita tahu bahwa Yohanes sebelum dibuang ke Pulau Patmos, terlebih dahulu dia disiksa dan dimasukkan atau digoreng, ya, 3 tahun sebelumnya di Roma, tepatnya tahun 93. Ya. Kemudian pada tahun 93, waktu yang bersamaan dengan Yohanes dipersekusi di Roma, pada tahun 93, sejarah juga mencatat Antipas dibunuh di Pergamum atau Bergama yang sekarang, ya, dan lain-lain. Banyak sekali orang-orang Kristen yang dibunuh pada saat itu. Begitulah dahsyatnya penderitaan orang-orang Kristen saat itu, termasuk di Efesus. Nah,
beberapa catatan di Alkitab menguraikan penderitaan pengikut Kristus di Efesus saat itu. Ya, yang pertama, kerusuhan yang dipimpin oleh Demetrius yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Ya, itu di dalam kisah para rasul pasal 19 ayat 23 sampai 41 ditemukan di sana. Nah, di Efesus itu, meskipun Paulus dan pengikutnya tidak dilaporkan mengalami cedera fisik, tetapi kerusuhan ini memperlihatkan ketegangan yang terjadi akibat kekristenan itu, ya, bertentangan dengan praktek-praktek penyembahan berhala yang dilakukan di Efesus. Ya. Jadi luar biasa. Tadi saya sudah gambarkan posisi kota Efesus, kemudian pelabuhan, kemudian kastil, tempat Saint John belakangan dibangun tahun 600-an, dan di tengahnya itu ada tempat penyembahan Artemis yang sangat besar. Kemudian di dalam kisah para rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38, dalam pidatonya kepada para penatua gereja di Efesus, Paulus memperingatkan bahwa akan datang masa-masa sulit, termasuk penganiayaan dan ajaran sesat. Hal ini mengindikasikan bahwa para pengikut Kristus di Efesus hidup di bawah ancaman, meskipun pada saat itu tidak ada laporan pembunuhan pada saat Paulus masih di sana itu. Nah, mereka dibunuh di sana belakangan sesudah Paulus pergi ke Roma. Ya, di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7, ya, dalam pesannya kepada jemaat di Efesus, Yesus memuji mereka karena menolak orang-orang jahat dan bertekun di tengah-tengah kesulitan. Meskipun tidak disebutkan penganiayaan fisik, hal ini menunjukkan bahwa mereka hidup di lingkungan yang tidak bersahabat terhadap iman mereka. Nah, ini fakta yang terjadi di Efesus. Nah, teman-teman semua, dapat kita bayangkan pengaruh penyembahan pada Dewa Artemis itu sudah mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat di Efesus. Ya, semua makanan, daging, dan lain-lainnya, kegiatan-kegiatan ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ataupun penyembahan-penyembahan kepada Artemis. Nah, ini menyebabkan mereka yang orang-orang Kristen yang ada di sana, akhirnya mereka berselisih paham apakah mereka boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada Artemis atau tidak. Ini menimbulkan masalah besar di kalangan orang Kristen pada saat itu. Jadi jangan kita bayangkan bahwa orang-orang Kristen saat itu bisa diterima di pemerintahan, bahkan kegiatan-kegiatan usaha pun tertutup kepada mereka. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, khususnya di bawah kekuasaan Nero, Domitian, dan Diocletian, ya, penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan terus berlanjut sehingga mereka mengungsi bersembunyi di gua-gua di daerah Kapadokia yang kita kenal pada saat ini, dan masih ada di sana bukti-buktinya. Nah, sekalipun Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya di Efesus, tapi dia tahu dan sangat beralasan akhirnya bahwa Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka, ya, sabar dan dalam penderitaan, ya, karena nama Yesus. Itu adalah fakta kehidupan mereka pada saat itu. Di Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, setelah Paulus meninggalkan Efesus, perlahan orang-orang Kristen di Efesus mulai berubah. Ya, Yesus memberi narasi di ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, kawan-kawan semua, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang saat itu ada di Efesus? Mereka sudah mulai berkompromi dengan lingkungan mereka, sudah mulai tidak teguh mempertahankan imannya. Namun demikian masih ada hal yang tersisa dalam diri mereka, belum sepenuhnya meninggalkan Kristus. Kita akan lihat di ayat yang ke-6.
kenapa mereka sudah mulai tidak setia. Ayat yang ke dikatakan demikian, tetapi ini yang ada padamu. Ini Yesus melanjutkan, yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Itu kata Yesus. Nah, sekarang siapa ini Nikolaus? Ya, apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nikolaus? Ya, di dalam Kisah pasal 6 ayat 5, Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi. Ada dua orang yang bernama Nikolaus yang berpengaruh pada saat itu di Efesus. Yang pertama, Nikolaus asal Antioquia. Yang kedua, Nikolaus dari Efesus. Dua-duanya ini adalah orang Yahudi. Nah, tidak ada catatan pasti tentang Nikolaus mana yang dimaksudkan di dalam Wahyu. Ini perlu kita pahami, dan saya sudah coba cari tahu, tetapi tidak ada catatan yang pasti. Tetapi sebagian besar para teolog mengatakan dia ini adalah Nikolaus yang dari Antioquia. Ya. Antioquia itu berjarak kira-kira 1000 km dari Efesus ke arah timur, dan kira-kira 235 km dari Tarsus ke Antioquia itu. Antioquia itu terletak di perbatasan antara Turki dengan Lebanon. Kemudian di sebelah sebelah utaranya ada Aleppo, yaitu wilayah Suriah, ya, tempat pertempuran orang-orang ISIS yang terakhir kita dengar di sana. Nikolaus berasal dari tempat ini, seorang Yahudi. Dia mengajarkan kepada orang-orang Kristen di Efesus bahwa sebagai Kristen, mereka dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan ajaran Yahudi dan ajaran kekafiran. Pengikut-pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa mereka boleh memakan makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, bahkan mengikuti sebagian ritual mereka. Ajaran Nikolaus ini dikenal sebagai Nikolayan, bahkan hingga kini masih ada yang mengikutinya di wilayah Turki. Ini saya sudah tanyakan dengan orang-orang di sana. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan dia atau Yesus membenci pengikut-pengikut Nikolaus. Nah, kembali ke sejarah kota Efesus ini, pada tahun 263, kota Efesus dihancurkan oleh bangsa Goth yang datang dari timur. Nah, sekalipun kemudian dibangun, tetapi tidak pernah lagi menjadi seperti Efesus yang semula. Tidak pernah lagi menjadi kota perdagangan dan kota yang menjadi pusat budaya dunia seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tahun 614, Efesus mengalami gempa bumi yang dahsyat sehingga sebagian kota pelabuhan dipenuhi lumpur. Itulah sebabnya kota Efesus sekarang ini berbeda dari keadaan pada waktu zaman Paulus dan Yohanes masih ada di Efesus. Pada zaman Paulus di tempat itu, kota Efesus terhubung langsung dengan pelabuhan melalui kanal yang dibuat menuju pelabuhan, dan langsung terhubung. Jadi kota pelabuhannya pada saat itu bukan dipusadasi seperti pelabuhan Efesus modern sekarang ini. Ya. Nah, pada saat ini, saudara-saudara, Efesus berada kira-kira 26 km ke arah selatan. Ya, tempatnya ya, pada saat ini pelabuhan Efesus, kawan-kawan, berada 26 km ke arah selatan dari situs Efesus, kota tua, ancient city Efesus itu, dari Seljuk. Ya, saudara, kalau Anda cek di Google mungkin di sana para pelaut suka membuat satu julukan bahwa Kusadasi ini adalah pelabuhan terindah di dunia. Ya, kita sendiri sudah pergi ke sana dan memang indah sekali. Nah, saya lanjutkan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Dilanjutkan di sana, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Lalu dilanjutkan, barang siapa menang,
Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Saudara-saudara, ini menarik ya. Ini salah satu yang menarik perhatian saya ya. Kenapa saya katakan begitu? Mengakhiri pesannya kepada jemaat di Efesus, Yesus berkata, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pesan ini jelas menunjukkan bahwa Yesus berpesan kepada mereka, jemaat di Efesus, mengatakan, hei, kamu jangan takut. Penderitaanmu saat ini, karena kesulitan ekonomi, karena dikucilkan, bahkan terancam tidak makan, tidak dihargai, tersia-siakan, itu semua tidak sia-sia. Dia katakan, aku akan memberi kamu makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kawan-kawan, beberapa hal yang menjadi pelajaran dari surat Yohanes kepada Efesus ini, ya, saya mau sampaikan. Yang pertama adalah, sekalipun Yesus tidak pernah menginjakkan kaki di Efesus, ya, sekalipun Yesus tidak pernah menginjakkan kaki di Efesus, dia tahu apa yang terjadi di sana. Bagaimana keadaan umat Tuhan, umat Kristen saat itu, dan dia memperhatikan mereka. Ini yang pertama. Saya perlu sampaikan ini karena begini, kawan-kawan. Banyak orang Kristen yang enggan atau malas membaca buku Wahyu ini karena dikatakan ini sulit dimengerti. Itulah sebabnya saya mempunyai pemikiran untuk coba berbagi kepada kawan-kawan. Saya utuskan yang kedua, amaran kepada jemaat di Efesus ya, tentang kompromi dengan pelanggaran-pelanggaran atas firman Allah tetap relevan hingga pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, penderitaan umat Tuhan atas imannya tidak sia-sia. Yesus hadir dan memberikan kehidupan bersama. Yang keempat, sebagai informasi tambahan kepada Anda semua, bahwa pada bulan November 2024, berdasarkan pengamatan saya mengelilingi kota Selçuk, Kusadasi, kemudian Efesus kota tua, ya, dan lingkungan sekitar, saya temukan tidak ada lagi gereja di sana. Dan saya juga mencoba bertanya, wawancara kepada petugas keamanan setempat maupun petugas hotel di kota Selçuk, bahkan di terminal bis ya, di sekitar Selçuk ya, maupun di Kusadasi, petugas hotel di Kusadasi tidak luput dari pertanyaan saya. Mereka katakan di sana sudah tidak ada gereja. Beberapa tahun lalu masih ada penganut Kristen di sana, tetapi saat ini boleh dikatakan sudah tidak ada. Di sekitar puing-puing Basilika Saint John di tengah kota Efesus, ada informasi bahwa masih ada beberapa orang Kristen di sana, namun mereka sudah tidak bergereja. Baik kawan-kawan, mari kita pelajari Alkitab kita. Tidak ada yang sulit. Di sana diartikan sebetulnya apa yang ditulis dalam Wahyu. Kiranya pelajaran yang singkat ini boleh membantu Anda untuk mengerti bahwa apa yang dituliskan, dipesankan oleh Yesus kepada jemaat di Efesus pada saat itu adalah memang fakta-fakta yang terjadi di sana, sehingga jemaat itu mudah mengerti dan langsung dapat mengartikan apa yang dipesankan oleh Yesus kepada mereka. Tuhan memberkati Anda semua. Peace. Guys, kami sudah selesai dari Efesus ya. Sekarang kita mau lanjut ke Kusadasi. Ini yang di samping saya ini udah capek ini naik ke amphitheater-nya tadi.
Ya, jadi dari rumah Bunda Maria ke Efesus itu, ke kota Efesus itu, ancient Efesus itu tidak jauh, saudara. Kira-kira tadi kita 15 menit lah turun terus dari atas sana. 15 menit kita sudah sampai di situ. Nah, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kita ke Kusadasi, ke pinggir pantai. Kusadasi. Iya, ke pinggir pantai. Ikuti terus perjalanan kita. Ya, kita ngebolang Keliling Turki. keliling Turki. Ya, Kita mau santai dulu ya. ya, kita mau Di ke pinggir pantai. pantai dulu, ke pantai Kusadasi. Dari Kusadasi. sini kira-kira 30 menit. Jadi ini Efesus itu sampai ke sini mah. Sampai ke sini nih. Guys, tadi waktu saya baru nyetir ini karena setir kiri dan kaki pun posisi kaki pun akhirnya berubah, agak kagok, lebih kurang 30 menit ya. Dan di sini juga penyesuaian. Sekarang sudah normal. Sekarang sudah normal, sudah bertobat kawan-kawan. Iya. Dan di samping kiri kanan kita ini, kawan-kawan, ini ada pohon-pohon jeruk ini. Jeruk sama apa? Zaitun. Itulah yang tanaman itulah yang ada di Efesus ini. Mana tadi mah kamu itu lihat Efesus? Terlalu luas sekali. Terlalu luas dan banyak untuk di apa ya? Mengap. Jadi kita ambil ke kiri ini di sini ke arah Kusadasi, Torbali dan Izmir.